Ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Sore sih ya. Lebih ke Sore. Maklum baru bangun, sorry. Lagi cerah, jadi kayak siang gitu ya. Selamat sore, selamat siang semuanya nih buat teman-teman yang udah datang di sepertinya exhibition. Aplaus. Oh ya, buat yang di rumah mau ngasih tahu ini tuh udah di hari kedua. Udah di hari kedua. Nah, untuk hari kedua ini ada sesuatu yang spesial. Saya martabak pakai telur. Ada apa? Ada sesuatu. Apa? Ada bincang-bincang lah. Bincang-bincang santai ya. Santai lah, saat. Pokoknya santai lah. Yang di rumah kalau misalnya mau sambil ngopi, makan apapun boleh. Terus gini, buat talk show sekarang tuh kita kan si tema itu sedang membicarakan tentang masa depan. In the future kita berangan-angan gitu, Jadi kemungkinan yang akan dibahas adalah soal teknologi ya, jelas sih kalau misalkan ngomongin masa depan pasti teknologi ya, karena kemajuan banget tuh. Kan bisa teknologi, bisa jodoh, tapi ini salah satunya dibahas tuh teknologi. Karena kalau jodoh bukan di sini ngobrolnya. Itu nanti aja. Dibikin segmen baru. Iya. Nah, terus berbicara soal teknologi nih, Sa. Jadi sekarang tuh teknologi tuh kan udah maju banget, saya. Iya, maju banget sih. Orang pernah satu saat tuh orang benar-benar insecure gitu, Sa. Kenapa tuh? Jadi orang pakai HP, foto. Pas hasil fotonya ganteng banget, sumpah jadi ganteng banget. Soalnya fitur-fitur sekarang tuh udah parah, Jal. Jadi benar-benar inilah berkembang pesat gitu. Jadi entah bikin orang pede, entah bikin orang jadi kepedean gitu. Nah, tapi untuk talk show sekarang selain dari itu kita kan bakal ngebahas teknologi. Benar. Ngebahas gimana sih caranya untuk menjadi seorang pegiat di dunia kreatif itu tuh bergerak di bidang seni, khususnya desain grafis, itu memakai teknologi yang memang sangat pesat gitu perkembangannya gitu. Karena kalau dilihat sekarang tuh ya, sama zaman dulu pun itu beda banget ya. Kalau zaman dulu kan awal mulanya dari sari buah tuh, gambar pakai sari buah kan di gua gitu, zaman dulu. Terus akhirnya beralih ke pensil. Nah sekarang udah ada pen tab. Ya itulah. Ya, pokoknya semacam Wacom, terus yang bagus pokoknya. Iya bagus lah, udah serba digital semua. Jadi kalian tuh udah gampang lah, tinggal tidur aja, sambil tiduran pun bisa ngedit video YouTube ya, langsung upload gitu. Iya, jadi bisa. gampang banget ya kemajuan. Dan yang sebenarnya bikin aku resah ya, Jal. Iya, resah. Karena gimana ya? Disebut digampangkan, iya. Iya, tapi menghambat perkembangan secara tumbuh kembang. Iya, tumbuh kembang si orang yang mungkin ya. Tumbuh kembang si orang, entah pegiat kreatifnya, ya, benar. Entah si penikmatnya mungkin, kayak gitu. Dan karena kemajuan aplikasi dan teknologi yang benar-benar sekarang tuh maju banget ya, maksudnya berkembang besar lah ya dari yang dulu-dulu. Jadinya sekarang tuh semua serba dimudahkan, serba simpel. Semua orang pun khususnya di bidang desain bisa ya. Bahkan sekarang ada tagline "Work in your hand". Dunia itu di tangan lu. Semua edit bisa di tangan, bisa di HP. Jadi terkesan sekarang tuh pekerjaan di bidang kreatif itu bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja, pokoknya. Karena soal teknologi tadi. Iya, benar. Nih daripada kita panjang lebar. Jadi di talk show ini tuh kita punya pemateri yang sudah tidak diragukan lagi lah. Undang-undang 2 orang ya. Salah 2 dari banyak orang yang memang penggiat seni dan namanya pun harum lah di Kota Bandung khususnya. Iya. Dan dengan bangganya saya akan memperkenalkan 2 pemateri ini adalah salah 2 dari alumni di Cafe Unpas. Angkatan 2010. Aplaus. Perkenalkan dulu aja kali ya? Iya, yang pertama ada Bang Firly. Bang Firly itu alumni angkatan 2010 di DKV Unpas ya? Gitu. Iya dong, Cafe Unpas. Masih IPDN? Kan nggak mungkin. Ya, bisa jadi di mana gitu aja. Iya sih, benar. Dan kalau nggak salah, orang dengar tuh aktifnya dia sekarang jadi direktur dan pengajar di ATC Widyatama. Iya, di Widyatama. Iya. Atau satu lagi itu siapa? Bang Gelar. Oh iya, Bang Gelar. Itu siapa, Sa? Dia jelas ya, alumni DKV Unpas 2010. Iya dong. Dan sekarang kesibukannya Bang Gelar tuh jadi pengajar di DKV Unpas yang pertama sebagai dosen ilustrasi.
Terus satu lagi dia sebagai junior art director. Iya, junior art director di Portside. Portside Labs. Portside. Itulah. Iya. Susah. Nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Nah, terus sama nanti acara talk show-nya akan bukan digiring ya, tapi dibawakan oleh moderator. Itu juga sama salah satu alumni dari DKV Unpas yang bernama Bang Al. Dia tuh pegiat seni, terus dia juga pegiat literasi juga, dan dia adalah dosen dari 2 universitas swasta di Bandung. Apa aja tuh? Di Unpas, sama di apa tuh di IWU. Di IWU. Iya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi. Iya, tanpa panjang lebar. Kita panggilkan moderator kita yang handal ini, yang sudah tidak bertanyakan lagi. Bang Al, mangga masuk, Bang Al. Persilakan. Aplaus. Duduk Pak. Duduk lah, Bang. Langsung duduk. Langsung duduk aja. Oke, karena sudah ada Bapak moderator di sini, maka di talk show ini saya alihkan ke Bapak moderator. Iya, Bang Al. Terima kasih. Selamat sore semuanya buat yang hadir ke sini, buat yang di rumah mungkin yang sedang diisolasi mandiri. Intinya hari ini kita bakal ngobrol sih, semacam sharing tentang apa ya, peranan desainer di dunia yang semakin modern, dunia yang semakin berkembang. Kalau saya ngobrol sendiri kan jatuhnya monolog, aneh gitu kan, kayak ya udah kalian buka aja IGTV saya sendiri. Nah di sini kayak yang tadi udah disampaikan, saya punya teman-teman yang bisa menemani bincang sore inilah, biar seru, biar hidup aja, biar nggak kelihatan aneh ngobrol sendirian. Ada yang satu tadi udah dibilang wakil direktur, wah, berat kan wakil direktur. Yang satu lagi berkecimpung di agensi. Kalau yang suka overheard agensi, ini ada pelakunya nanti. Dia rasain lah gimana ribetnya sebuah agensi yang semakin berkembang. Ya zaman makin modern. Biar nggak berlama-lama ini saya panggilin teman-teman saya, Gelar dan Firly. Silakan. Kita baru ketemu katanya. Oh iya benar. Iya. Belum kenal. Gak gini ya, udahlah udah divaksin. Mau di retake nggak apa-apa, bisa kan gini. Ini sponsor. Takutnya ada yang mau ngebaca bibir di rumah, jadi apa buka aja maskernya. Gak apa ya? Ceritanya kan gak ada yang kenal nih, jadi pengen ngebahas sedikit. Gelar dan Firly, saya kenal 11 tahun ya. Betul. Iya 11 tahun yang lalu. Melihat mereka ketika daftar kuliah, pengembalian formulir. Taman Sari ya? Iya, kalau dibilang bersalah ya enggak, karena job desk. Dulu saya membuat mereka bertelanjang dada di hutan Cikole, hujan-hujanan. Malam-malam. Iya. Enggak. Konteksnya OPMB lah, bahasa halusnya ospek. Kita camping sih, bukan camping ya, hiking, piknik ke Cikole dulu. Nah sekarang tiba-tiba yang satu udah jadi wakil direktur. Di mana tuh Fir? Wakil direktur di Atrapi Center Widyatama. Widyatama ya, Atrapi Center Widyatama. Ya. Sama Gelar. Di berkecimpung di mana sih sibuknya sekarang? Sekarang sebenarnya di Portside itu junior director, kesehariannya cuma saya founder juga, founder lah. Founder yang rendah diri gitu, jadi junior director. Iya. Iya kan, biasanya founder sih. Oh lah udah tinggal datang kantor, dia nyampe mana gitu doang. Ini masih ngerjain berarti. Masih ngerjain. Iya. Portside Lab. Bisa follow Portside Lab. Portside Lab Studio, kalau ada yang mau magang, masukin lamaran. Kita ada. Cuma ya namanya juga pandemi ya. Iya. Lagi. Ini Gelar dan Firly. Itu kesibukan sekarang apa aja sih? Sebenarnya selain yang dikenal orang sebagai wakil direktur dan gerak di agensi, apa aja Firly? Kalau sekarang ya kesibukan paling banyak emang ngajar di Unpas juga ngajar. Oh ngajar di Unpas? Jurusan apa? Jurusan DKV. DKV Unpas. Ya, saya ngebantuin Pak Amar. Tahu Pak Amar Pak? Pak Amar yang gede-gede itu, yang besar. Saya ngebantuin Pak Amar di mata kuliah animasi. Jadi asisten. Udah berapa tahun berarti ya Lar di Unpas ngajar? Sejak lulus sudah 2015. 6 tahun ngajar di Unpas.
lalu ngajar di Widya Tama itu tahun 2016, berarti udah 5 tahunan juga. 5 tahunan. Selain itu saya juga menggagas yang namanya The Special ID. Special ID. Ya, itu jadi ya sederhananya kayak startup yang bergerak di bidang ngebantu teman-teman kreator difabel sih. Jadi mempertemukan kreator difabel dengan para industri kreatif. Gitu. Nah, lewat websitenya kita tampilkan karyanya dan juga bisa dijual. Gitu. Jadi kayak mini e-commerce lah. Membantu mereka juga jadi Iya. menjembatani lah Betul. antara kreator dengan calon pembeli. Betul. Itu melalui The Special tadi. The Special ID. Special ID. Iya. Kalau Gilang gimana, sibuk apa ini? Saya sibuk. Jadi kebetulan karena di kantor itu agak kurang bagus kondisi kondisi ekonominya gitu ya. Jadi emang semenjak pandemi klien memang udah mulai kurang. Jadi sekarang fokus ke freelance ilustrasi. Jadi ada beberapa project upcoming buat animasi. Gitu ya. Saya handle background art sama konsep artnya sekarang. Sama ada beberapa klien juga buat cover buku. Jadi emang full freelance illustrator sih kalau sekarang posisi. Selain ngajar di Unpad. Kalau selain ngajar di Unpas, jadi ilustrator, freelance ilustrator. Mungkin udah dengar juga ya dari panitia ketika kita dihubungi. Di kontak panitia kan intinya tema dari si acara ini futuristik, ya kan? Futuristik, sci-fi, modern art, apapun itulah. Sebenarnya ketika ngedengar futuristik, apa sih yang klik langsung yang terlintas? Gelar aku pilih dulu silakan. Apa nih futuristik? Apa ingatnya Doraemon atau ingatnya kapsul corpsnya Doraemon, bener-bener Doraemon. Futuristik banget kan? Buat Kadang yang bikin cerita Doraemon ya semua peralatan kadang ada ya sekarang ya, padahal itu nggak terpikirkan gitu. Jadi ya itulah imajinasi gitu ya, imajinasi. Jadi ya masa depan kadang kita juga nggak bisa nebak ya, kayak ada pandemi kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya bahwa masa seperti ini akan datang walaupun bisa cepat bisa lambat gitu ya. Tapi tadi dengan teknologi semua bisa dibantu sebenarnya itu. Jadi memang harus disiapkan. Jadi sih ya ujung-ujungnya mungkin apa yang pernah kita baca atau kita lihat, kita tonton di film-film sci-fi, komik, apapun itu ya cepat atau lambat akan kejadian juga gitu. Kayak dulu orang kalau ada yang pernah nonton Star Trek, iPad, tablet, terus kayak telepon genggam, headset, wireless segala macam, sekarang kejadian. Yang dulu cuma hayalan, dulu cuma sekedar konsep, dianggapnya gila, sampaian cepat atau lambat, dan itu dengan bantuan teknologi. Dia mau nggak mau, ya seberapa keras kita ya nolak, nggak mau, pengen manual segala macam, ujung-ujungnya emang si dunianya yang membawa ke arah sana. Betul. Jadi emang ya tidak bisa dipungkiri desain grafis atau DKV sendiri itu berkembangnya karena teknologi juga, pengaruh juga teknologi. Mau tidak mau. Gelar gimana nih pas dengar, waduh futuristik, apakah sci-fi, Star Wars, atau misalnya Dune gitu, apapun yang baru nanti keluar gitu. Iya. Kalau futuristik, justru kalau saya nggak pesimistik sih, maksudnya lebih ke ngelihat kalau sesuatu yang memang sudah jadi keniscayaan kayak perkembangan teknologi itu, maka memang sekarang even sudah mulai dirasakan gitu ya, kayak tadi disebutin bahwa sesuatu yang dulu nggak ada gitu ya, science fiction banget sekarang udah ada. Tapi kalau saya pribadi emang mulai agak concern di climate change. Jadi memang futuristik bisa jadi ada dua gitu ya kemungkinannya. Sesuatu yang berbau dulu imajiner gitu ya, bisa terjadi di depan dan sekarang udah mulai kelihatan. Yang kedua bisa jadi adalah perubahan iklim yang justru gagal untuk diantisipasi gitu. Ya terlebih nanti efeknya bakal seperti apa ke manusia, cuma itu mungkin salah satu yang bakal harus lebih antisipasi sih, lihat futuristik itu gitu ya. Lebih kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau istilahnya kita sebagai desainer prepare, mengantisipasi kayak tadi sempat kita bahas sedikit sih, kayak ketika zaman kuliah ada salah satu dosen lah, Pak Amit bilang, kalian jadi desainer gitu kan, belajar mendesain, belajar softwarenya, belajar tekniknya, emangnya nanti bakal kepake,
Emangnya nanti bakal tetap ada majalah? Emangnya nanti poster masih tempel di pinggir jalan? Itu udah dari berapa tahun yang lalu kan, udah disanding sebenarnya. Ketika kita melihat dampaknya semakin terasa gitu, kayak majalah satu persatu tutup. Ya, kita tahu lah Rolling Stone, sebesar Rolling Stone aja padam gitu. Terlepas dari aspek kanan kirinya ya, kalau Playboy kan tahu kenapa tutupnya. Kalau Rolling Stone kan sebesar itu pun akhirnya menyerah gitu. Dengan perkembangan zaman yang katanya membantu, tapi ternyata di sisi lain pun mungkin menyulitkan bagi industri kreatif yang bergeraknya masih konservatif, masih manual. Majalah, poster, semua mulai masuknya ke ranah digital. Sekarang siapa sih yang nggak pernah buka Instagram? Siapa yang nggak tahu Pinterest? Kita tinggal lihat ke sana, semuanya ada. Mau poster, ilustrasi, baliho, spanduk pecel lele pun ada di internet. Tinggal lihat contohnya ada semua, tinggal lihat. Lambat ya, cepat atau lambat kan semuanya bakal datang gitu. Sampai juga kayak kita sekarang kayak ngelihat, mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak ada gambaran kayak Avengers tuh gimana sih, dulu cuma di komik. Oh ternyata nyampe di layar lebar gitu, kita jadi lihat oh ternyata ketika Iron Man pakai kostum tuh kayak gitu dengan segala teknologinya. Ketika Doctor Strange bisa memainkan sihirnya, ternyata ya hampir kayak Harry Potter sebenarnya yang terlihat. Cuma kan dibalik itu si industrinya berarti udah semakin gila lah. Mereka udah bisa bikin efek, mereka bisa, kalian mau bikin film apa sih gitu, misalnya mau bikin sci-fi, bumi di luar angkasa, mau hancur kita pindah ke atas ke bulan, udah ada filmnya. Dulu kalau zaman dulu kan masih kayak ya paling zombie-zombian atau apa, sekarang udah mulai masukin teknologi yang tadinya sekedar kita duduk mengganti channel tinggal pencet remote. Sekarang kan nggak banyak yang mau cari remote lagi. Dulu aja remote tuh ngebantu banget tuh. Remote control TV, orang nggak perlu berdiri ngeganti channel, colok. Sampai ada dulu kakek punya TV yang masih old school, pakai stick biliar buat ganti channel, colok ke kanan jauh. Akhirnya kan bantu remote. Sedangkan sekarang yang menyerupai remote jadi nonton. Kita bisa nonton apa aja gitu di gadget. Semakin besar tablet. Ibu rumah tangga pun bikin schedule ngantar jemput anak udah di tablet. Udah makin oke lah. Itu kan jadi kayak ketika dengar futuristik apa ya hal yang kayak gitu secara nggak sadar semakin terasa, dan kita pun bukan kecemplung juga sih, tapi mau nggak mau kita pun survive di dunia yang sekarang. Kalau misalnya masih kayak idealis, nggak mau pakai email nanti kedetek bla bla bla, nggak mau pakai handphone nanti takutnya kameranya bisa ngelihat merekam muka. Sedangkan ketika di prakteknya, ketika kita berkecimpung di industri sekarang sebagai desainer, sebagai industri kreatif di dalamnya, mau nggak mau memang membutuhkan pertolongan benda-benda seperti itu. Ya kan, tidak terlepas kayak misalnya ada iklan nih di platform digital, orang-orang tuh takut dengan adanya 5G. Kita nggak bisa menghindar dari 5G. Dulu ketika muncul 4G, ya katanya percepat sinyal, tapi nyedot baterai bla bla bla. Sekarang semua HP pasti 4G. Udah nggak ada yang 3G, nanti 5G. Mau nggak mau kan, kalau kita nolak, email kita nyampe minggu depan gitu. Gitu. Kan yang pertama tadi pembahasannya, terus kayak kedua penasarannya kayak sebenarnya karena kita di ranah pameran ya, anak desain komunikasi visual DKP, pengaruh kemajuan teknologinya apa sih buat si desainernya sendiri sebenarnya? Yang kerasanya nih, apalagi buat film gelar yang ya tiap hari bangun tidur lihat HP, buka laptop, cek email, cek DM. Kerasa bagi desainer apa sih kemajuannya? Kemajuan teknologinya. Kalau kita lihat ke belakang ya sebenarnya dari desain sendiri sebenarnya kayak di pertengahan, kalau kita baca sejarahnya di pertengahan tahun 90-an itu kan kayak tukang setting, stensil tuh mati gara-gara perkembangan teknologi informasi tadi gitu. Dulu masih ramai, tapi di ranah desain grafis sama DKP tahun 90-an tergusur tuh pekerjaannya. Di situ ada perubahan, desain jadi semakin ranah digital gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan ternyata substansi desain sendiri sekarang juga sangat jauh berubah. Zaman dulu itu kalau bikin desain
ribet karena harus riset dulu apa dulu gitu. Itu konteks desain dulu kayak gitu. Jadi desain tuh dulu memecahkan masalah gitu. Tapi makin kesini itu di tahun 2010-an terutama itu desain lebih dilihat sebagai dekorasi. Karena apa? Banyak mock-up, banyak template. Jadi bukan lagi. Jadi kayak ngapain sih bayar riset mahal-mahal? Banyak tuh template, banyak tuh clip art. Gitu kan. Jadi udah mulai kegeser nih antara ngomongin desain sama apalagi kita sebagai desainer. Udah mulai bergeser. Jadi hanya sebagai dekorasi. Itu kan sebenarnya sesuatu yang ekstrim ya perubahannya gitu. Itu karet tadi gitu. Mungkin kalau kita pernah denger ya dulu di sebuah kampung ada petani, ada atau buruh apa, dia ikut kontes di desain itu sebulan bisa sampai 20 juta dapatnya. Kalau petani mungkin berapa sih gitu per harinya, tapi lihat sekarang siapa pun bisa jadi desainer. Siapa pun bisa desainer gitu. Dan ya handphone ada ratusan aplikasi yang bisa kita pakai dan langsung jadi gitu. Jadi sebenarnya masa depan cuma butuh teks sama gambar udah jadi. Karena apa? Layout pun udah ada sekarang. Kalau kita buka PowerPoint udah tahu udah ada. Jadi tinggal masukin teks sama gambar, dia ngasih rekomendasi layout sendiri. Jadi sebenarnya fungsi desainer apa di situ? Karena udah ada kecanggihan tadi, kecerdasan buatan, VR, AR, robotik itu makin ke depan makin berkembang. Jadi konteks desainer udah berubah gitu. Dan sebenarnya yang agensi pun sekarang udah mulai ini ya, karena apa ya tadi banyak template, banyak clip art, digital agency, digital media strategis, betul. digital. Jadi lucunya bahwa ya tadi desain udah berubah. Kalau dulu tuh mencari solusi gitu. Kalau bikin logo tuh bener digarap gitu dari apa permasalahannya, secara psikologis seperti apa. Tapi sekarang hanya sekedar mencari gitu ya di Google banyak template jadi logo gitu. Sudah berubah gitu. Nah itu yang harus kita lihat gitu. Jadi banyak para ahli bilang dari IDEO bilang desainer itu dibagi dua bang, desainer klasik sama desainer komputasional. Jadi kalau desainer klasik itu kayak desainer grafis, desainer interior itu disebutnya desainer klasik. Dan itu makin kesini katanya makin pekerjaannya makin sempit. Dan kita harus sudah mulai sebagai disarankan gitu ya, desainer komputasional itu hybrid. Jadi desainernya iya, kita juga harus belajar kayak sedikit kayak kode atau program ke arah sana. Jadi harus mulai tahu juga tuh kayak gitu. Betul. Karena tadi sudah tergerus karena kita tahu lah sering mungkin ya lihat 99 Design, Creative Market, orang-orang itu jualan di situ tuh laku banget, dia bisa kaya di situ. Karena ya emang itu hanya sekedar mock-up, template, dekorasi, itu desain. Kalau ya di situ gitu. Tapi kalau mau lebih berkembang lagi desain ya kita harus lihat dari wilayahnya tadi, hybrid. Mau nggak mau harus ya benar-benar kalau mau bahasa sekalian gitu. Kalau mau survive kan di dunia itu. Betul. Bicara ya, tadi kan bahas ke 99 Design, Fiverr, Mintis, segala macam lah. Banyak banget. Lagi sekarang NFT, apa aja bisa dijual gitu sekarang. Kalau kita masih nggak mau ngapain sih kayak gitu-gitu, nggak mau belajar ini, nggak mau pakai ini. Balik lagi itu pilihan personal ya. Mau yang mana? Mau ikutan rekeningnya tebel kayak yang lain, atau mau stay di jalurnya, sebenarnya pilihan. Cuma kan ya dengan berkembangnya zaman mau nggak mau emang jalurnya menuju ke sana. Karena sebagai desainer tadi kita bukan perupa gitu, kita nggak bikin patung. Kita bergerak di bidang desain, si teknologi, aplikasi, software, jembatan menuju outputnya tuh makin banyak. Kalau nggak pengen belajar ya stuck lah sih situ aja mungkin ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Konteks desainernya sekarang itu siapapun bisa desainer. Jadi dia yang mau belajar sama yang berpikiran terbuka itu udah bisa desainer sekarang malah. Sekarang pun desain udah di mana-mana ya. Jadi udah melebur. Kadang ke bidang bisnis, teknologi, ada orang desain. Jadi desain nggak bisa berdiri sendiri sekarang. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi sekarang itu di bidang bisnis ada desain, bidang teknologi ada desain. Jadi sekarang udah mulai kemana-mana melebur. Jadi kadang ranah desainnya jadi nggak tahu di mana nih, gitu. Karena sudah menyampur dengan disiplin ilmu yang lain. Ya mungkin bisa dibilang ya sebagai desainer nggak ada lagi space yang spesifik, tapi di sisi lain kita bisa ngeblend kemana-mana sih. Mau di hotel jadi in-house creative designer, art director di
e-commerce atau apapun udah nerima gitu. Sedangkan dulu kan masih mikir, oh berarti kalau desain clothing kali ya, majalah, mesti di hal-hal seputar itu. Sekarang makin kebuka sebenarnya. Mau gelar sendiri gimana kira-kira? Makin kencangnya teknologi, impact-nya kerasanya sebagai seorang desainer, ya gerak sehari-hari di bidang desain. Gimana tuh kira-kira? Sebenarnya sih jadi memang di studio banyak mungkin weekly meetingnya pasti ada obrolan di luar kerjaan gitu, dan itu selalu ngobrolin hal-hal baru yang berkenaan dengan desain. Misalkan contohnya kalau misal ya udah banyak lihat ada platform-platform yang menyediakan aset-aset desain gitu ya, yang memungkinkan teman-teman non designer itu bisa menjadi desainer gitu ya. Saya udah bersinggungan dengan teman-teman dari yang backgroundnya bukan desain ya, dari teknik, bukan teknik IT lagi, teknik dia teknik apa ya, perminyakan nggak masalah, dari manajemen ada, yang dari sastra juga ada, jadi banyak gitu ya. Dan kalau misalkan mau comparing kenyataannya sekarang, mereka bahkan kalau ngomongin ekonomi, mereka lebih profit dibanding saya pribadi gitu. Karena yang mereka lihat adalah, jadi memang ada, kalau saya lihat ya, ada mungkin ada kekurangan ketika desainer juga tidak bisa melihat opportunity di teknologi ini gitu, yang tadi Bang Mas sebutkan bahwa karena semua orang bisa jadi desainer gitu dan semuanya dipermudah gitu ya. Nah, calon klien atau customer itu kita pasti melihat sesuatu yang istilahnya lebih mudah juga didapatkan gitu. Nah, kalau misalkan kita dididik jadi desainer dengan value tersendiri gitu ya, dengan keahlian tersendiri yang memang belajarnya panjang dan ujungnya ya value kita bakal lebih mahal gitu. Tapi klien di luar pasti bakal nyari sesuatu yang lebih mudah dan lebih cepat gitu. Dan mereka pasti melihat output dibanding proses. Sejago apapun kita ngomongin proses, mereka pasti lihat output. Saya pengen kayak gini gitu. Saya pengen referensinya, mereka nyari di Pinterest kayak gini dong, bisa bikin kayak gini nggak? Kalau misalkan yang idealis atau misalkan yang memang megang value designer biasanya pasti memperhatikan ini jangka panjangnya seperti apa, impactnya seperti apa. Cuma kalau misalkan teman-teman yang memang non designer, mereka mikirnya tadi kata pilih dekorasi visual, saya pikir bisa bikin kayak gini, ya udah cepat gitu. Nah, yang titik pentingnya adalah sebenarnya sekarang adalah persaingan gitu. Dulu sempat ada forum gitu ya, ngobrol soal masa depan desainer, bahwa kita tuh nanti persaingan desainer seperti apa gitu. Karena kalau misalkan ngomongin desain, yang tadi Vidi bilang gitu, ada fundamental ketika mendesain itu untuk problem solving gitu ya. Itu melibatkan proses yang panjang, karena satu desain diciptakan itu harus mikir impact ke depannya gitu. Satu impact buat si kliennya, untuk si bisnisnya, sampai ke lingkungan gitu ya. Itu kan dipikirin banget gitu ya. Itu kalau desainer yang berpikir. Nah, sementara sekarang si titik itu buat dulu di studio ngobrol itu buat mulai kabur gitu. Karena persaingannya memang langsung, bukan hanya dengan manusia yang lain gitu, tapi dengan robot gitu ya. Maksudnya dulu itu jadi bercandaan gitu, nggak mungkin kita lawan robot gitu. Sekarang mau lawan robot gitu. Ngedesain itu lama, bikin satu output desain itu lama, sekarang bisa cepat gitu kan. Ada platform tertentu. Nah, sebenarnya ada titik penting persaingan tadi, bahwa ketika melihat teknologi tadi, saya sepakat dengan Bang Al tadi bahwa ketika melihat teknologi tersebut, sebenarnya bukan kita deny gitu, bukan jadi malah istilahnya saya nggak mau ada teknologi ini, saya nggak nerima gitu. Tapi justru ketika sosial media sudah ada, internet semakin kencang, di situ justru ada possibility untuk berkolaborasi gitu ya. Jadi kita mungkin kita tidak langsung involve menjadi desainer yang memang bekerja untuk si output desain, tapi lebih ke strategiknya gitu. Nah, karena output desain itu sudah lebih mudah untuk diciptakan gitu. Nah, mungkin peran desainer yang memang belajar dari awal fundamentalnya itu bisa melihat bahwa ke depan bukan jangan ya istilahnya, coba untuk mengubah mindset, dipikir wah saya bersaing dengan robot gitu, tapi manfaatkanlah si robot itu gitu.
karena sesuatu yang datang dari manusia gitu ya, empati, terus istilahnya kemanusiaan gitu dan lain-lain itu tidak ada di hati robot gitu. Robot itu bisa membantu kita gitu, tapi fundamentalnya karakternya itu dari manusia. Ya kayak gitu sih kurang lebih kalau ya. Ya dia maksudnya secanggih apapun nanti ke depannya teknologi itu. Gimana server yang ngelola database, gimana si aplikasinya bisa memproses desain, misalnya adalah depannya C, belakangnya A atau apps, kita tinggal pilih layout, mau yang ini, bikin poster, font yang ini, jadi. Iya, cepat. Dia kan inisialnya Canva lah, gampang banget. Tumut ya dikasih itu ya. Misalnya itu tinggal milih, oh iya, cuma kan baik lagi, kayak pembahasan barusan, apakah kita mau nyerah gitu dengan teknologi yang makin edan? Kita mau berkecimpung di situ kalau kita nggak mau berbaur, kalau kita dalam artian nggak mau bersosialisasi, nggak mau mempelajari, kegerus juga. Iya, ya kan? iya, Sebenarnya kayak iya. gitu ya. Sederhananya dengan makin berkembangnya teknologi kita jadi terbantukannya ketika dalam artian menjembatani komunikasi deh. Meeting bisa nggak perlu angkat kaki gitu. Iya. Kita bisa meeting di mana aja. Kita bisa dapat brief via email, bisa dapat task atau kerjaan hari ini apa ya, update via grup di sosmed. Itu kan dengan kita berkecimpung di situ, walaupun bagi banyak orang kan sosmed cuma sekedar bertegur sapa, berbagi info, cuma kan beberapa platform akhirnya makin ekspansi ketika perusahaan-perusahaan ataupun pekerja kreatif mulai menggunakannya sebagai sarana dalam bekerja. Dalam artian nggak cuma bangun tidur tuh yang dicek, ini di Instagram hari ini siapa yang meninggal ya? Hari ini apa yang rame, hari ini apa yang booming. Iya. Tapi kan bisa jadi kayak ketika kita bawa ke konteks pekerjaan, oh iya nih di Itali udah rame nih desain kayak gini. Kita kapan nih? Iya. Itu kan jadi kayak jendela aja sih. Iya. Dengan semakin kencangnya teknologi kita bisa lihat apa yang terjadi di belahan benua lain, apakah bisa diimplikasikan di sini. Iya, Itu kan iya. cuma sebagai yang bukain jendela gitu Iya. referensinya. Cuma baik lagi teknologinya semakin maju, semakin banyak, kita ya bisa survive atau tidak. Iya. Ini kalau bahasannya ngelawan robot, dibilang ngelawan robot, kita ngelawan komputer dalam tanda kutip main PES zaman dulu, mau Counter Strike atau apapun itulah konteksnya. Kita ngelawan komputer ya, bukan player, repot. Dengan strateginya, dia bisa main kayak gimana, dia bisa nyerang dari mana-mana. Ketika dibawa ke ranah desain, kita mau nyerah sama yang sudah sistematis terprogram, ataukah kita mau ngakalin dalam artian kita mau belajar ini gimana caranya nih supaya kerjaan bisa juga delivery cepat, nggak kalah sama si robot, nggak kalah sama si apps tadi. Ketika orang baru belajar gimana ya bikin poster, oh pakai apps ini, pilih desain, beres. Ya kan, ketika dibahas tadi si beberapa klien apalagi korporat itu kan mereka punya tenggat waktu atau deadline, mewajibkan suatu desain itu selesai dalam waktu yang cepat. Semuanya udah ada tak A, B, C, D ini harus keluar kapan. Mungkin ada yang udah belajar merencana atau SDKV itu studio desain komunikasi visual. Ketika kita akan mengeluarkan media kan ada tension, ISAS-nya dipakai, ini keluarnya kapan, ini kapan, udah ada. Kalau kita nyerah sama sistem, sama robot, mereka pasti lebih cepat, karena udah terprogram. Misalnya sistem ini tuh cuma diprogram hari ini bangun, ngecas daya, isi daya, jalan, berangkat, nyelesain tugas, pulang, tidur. Kalau kita gimana? Ya kan, manusia banyak yang harus dilalui dalam satu hari. Ya, tadi pun pembahasan film, misalnya kita geser dikit ke interior. Sekarang kita bisa lihat model desain suatu rumah gitu. Itu tadi buka platform Pinterest, minimalis house. Untuk nggak ngerti bahasa Inggris pun bisa, rumah sederhana, banyak keluar. Segampang itu. Kita tinggal ngasih ke arsitek atau ngasih ke kuli bangunan, tanda kutip kasarnya. Saya mau bikin kandang kucing kayak gini, bisa nggak? Oh bisa, jadi 2 hari jadi. Kehujanan ambruk misalnya. Bikin rumah minimalis, beres, nggak selesai, nggak di-floor atau nggak dicat atau apapun lah. Referensinya udah banyak banget dari film, kita nonton Parasite, kita lihat apapun udah banyak, kita bisa lihat kayak gitu. Itu kan
ya tanda kutip mungkin menggeser profesi desainer interior ketika mereka kerja keras bikin rumah itu semennya harus berapa kilo, hitung-hitungannya gimana, mulai kegeser dengan kayak konteksnya dan tanda kutip referensi. Ya. Iya kan, itu yang kita sebagai desainer biasanya sih referensi ini apakah inspirasi atau udah ini aja. Ya. Jadi kita mau bikin sesuatu nih, kita mau bikin desain kemasan makanan, cari referensi dulu. Segini referensi, ini bagus. Kalau yang bikin kayak gini, minta waktu. Ya. Ini aja lah kirim. Yeah. Pak mau bikin kayak gini aja nggak? Ya. Ya otomatis secara nggak langsung si platform tadi kan jadi nge-cut beberapa pekerjaan proses kreatif yang hilang. Ketika seseorang mendesain kemasan, dia harus mikirin ukuran, media, warna, grafis, teks, semua dipikirin. Iya. Ketika kita nyari referensi, kayaknya ini aja bagus ya Pak ya. Ya udah, bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa. Ya. Mock up kemasan kue. Wah, banyak. Iya. Banyak banget gitu kan. Bagian bisa gelap di kantor lah, kerasa. Firly juga sama mungkin ya ketika memberikan materi atau misalnya di Special ID itu tadi Special ID membuat sesuatu karya media ini udah ada belum ya yang bikin ini bisa terjadi nggak ya ketika dikerjakan dengan pola pikir mindset seorang desainer kreatif. Ketika kita harus mikirin dulu referensinya dari mana, kita mikirin medianya apa aja, bahannya, fontnya, psikologi warna, banyak lah, panjang lah kalau bahas kayak gitu. Sedangkan ketika googling desain sepatu ringan, enter, keluar semuanya. Ya. Kayak motong aja, tadi Gelar bilang motong proses kreatif. Ketika kita harus mikirin what to say-nya apa, mikirin ya kalau anak desain Aida, Aisas, 5W1H, semua ke-cut Google. Tinggal ngeklik gitu, ya semuanya ada. Iya. Bikin cara masak nasi aja udah ada juga, gitu. Semua YouTube apalagi membantu banget kalau dianggap membantu. Kalau sebagai musuh atau ancaman, itu tadi mikirnya kayak gimana sih sebenarnya? Saya ada contoh yang membantu nih, sama yang ancaman juga. Yang pertama yang ancaman, partner saya yang di situ ya, itu ada Melanie. Dia kerja untuk ngebantuin marketing konten Instagramnya salah satu ada brand di Bandung lah. Dia udah bikin satu mood board gitu ya, ada semacam strategik gitu ya, visual sampai strategik si kontennya. Dia bikinnya beneran dari dasar, dia dibikin di Illustrator gitu ya, vektor dan lain-lain. Dikasih lah, kalau nggak salah tiba-tiba pengennya kayak Canva ya. Karena nggak mirip Canva, diubah aja di Canva, bikinnya langsung di Canva gitu. Nah, sebetulnya yang saya lihat itu juga ketika berbicara ngomongin bahwa klien dan customer itu selalu berpikir sesuatu yang bagus, itu istilahnya memang mungkin kelemahan dari si teknologi itu ketika dia nge-cut proses, ada sesuatu yang missing memang. Bahwa ketika desainer sudah merencanakan sebuah desain, dia pasti berpikir yang tadi, impact buat si brandnya, impact buat si customernya. Karena desainer pasti dilatih untuk melihat suatu keunikan brand gitu, dibanding mereka pasti melihat tren gitu ya di ya, Pinterest atau apapun itu. Tapi gimana caranya desainer selalu berpikir untuk ini mah terms yang sangat jadul gitu ya, out of the box, tapi memang seperti itu kadang-kadang gitu. Di Pinterest tuh lagi musim industrial, lagi musim misalkan shabby chic, lagi musim retro futuristik, tapi desainer pasti berpikir sesuatu yang ada nih pasti di luar itu, based on research gitu ya. Nah, di situ sebenarnya titik-titik yang desainer bisa jadi valuable, tapi ya memang si kemudahan itu tuh ujungnya memang dimanfaatkan juga sama si istilahnya klien-klien kita gitu. Karena di sini udah bagus ya ikutin aja gitu, karena di sini udah bagus ikutin aja gitu. Nah, tapi saya ada case juga bahwa itu sepenuhnya memang bukan menjadi istilahnya apa ya, lawan gitu. Karena ini mah pengalaman guys di studio.
sempat bikin dulu itu packaging masker gitu ya. Nah, kalau lihat di Pinterest gampang visualnya gitu. Warnanya gini, ukurannya segini kali segini. Masuk 50 pieces misalkan ya. Informasinya mau ada ini aja gitu. Nah, kalau misal kita ikutin plot, itu pasti selalu ada miss. Itu pasti selalu ada miss karena kebanyakan di Pinterest adalah desain-desain yang memang peruntukannya di luar negeri. Tidak semua desain yang ada di internet itu cocok untuk di Ini jangan kan Indonesia, di Bandung aja dulu gitu kan. Preferensi orang Bandung bakal beda. Masker yang kayak gini gitu ya, ini namanya ear loop, sama masker yang head loop ke belakang, itu ukuran space-nya bakal beda juga. Dan itu kami bikin dummy beneran tetap harus melewati proses itu gitu. Tetap proofing, tetap harus ngecek si readability-nya gitu. Karena sentuhan manusia itu nggak akan bisa digantikan oleh robot gitu. Robot itu bisa ngerancang kalau misalkan konteks desain gitu, bisa ngerancang sebagus mungkin visualnya gitu ya. Tapi ketika sudah dipegang gitu, udah jadi si boxnya nggak bisa gitu. Manusia harus ngerasain langsung gitu. Nah itu sebetulnya proses yang memang ujungnya mungkin tidak bisa hilang, tapi ada titik kemudahan juga bahwa mungkin dari segi visual kita bisa nyari di situ gitu di source yang udah ada dan bisa istilahnya mengeliminir mana yang ini bakal banyak digunakan sama orang, ini sudah outdated, ini tengah-tengah yang bisa kita gunakan gitu. Kayak gitu sih kalau pengalaman ya. maka tidak semua yang kita temukan di internet sebagai referensi bisa berlaku di sini. Maksudnya di timur ya, di Asia dengan budaya timur yang kental, apalagi orang-orang sini Bandung itu tadi misalnya di sana ya sederhananya dari ukuran deh. Ya Ukuran badan di sana kita lihat bagus-bagus saja, pasti coba dibikin di sini kok aneh ya, kok kayak longgar. Itu yang terjadi sebenarnya, fenomenanya pun nggak serta merta kita bisa mengadopsi sesuatu. Betul. Melalui platform-platform tadi gitu. Walaupun mereka kita nyebut berapa kali Pinterest nih, harusnya Pinterest bayar lah 5 impas. Kita berapa kali nyebut Pinterest menyediakan referensi, menyediakan opsi banyak gitu. Luas bisa kerjanya sistem. Tapi kan balik lagi buat siapa peruntukannya? Kita mendesain untuk target audience, untuk klien, nggak buat diri sendiri. Kan membuat kemasan yang makainya siapa? Bukan kita. Nggak bisa. Kenapa? Desainnya hitam, sukanya hitam. Yang pakai siapa? Besok yang beli dua kita siapa? Kadang-kadang itu kan terlewat ketika si fasilitas itu sangat mudah, kayak keran dibuka mungkin wah lancar tuh, kita dapat asupan gitu, wah keren ya, keren. Pas diterapkan di sini ya bahasa Jermannya ngewa lah. Semuanya masuk, semuanya cocok. Dalam rangka desain bukan ada bicara fashion atau terlihat secara estetika. Fashion desain pun ada estetikanya. Kita ngelihat template ketika tampilannya berantakan, ini kayaknya seni banget. Tapi buat siapa? Misalnya ranah kementerian kah? Sosial, kampanye sosial, kita bikin desain yang wah meriah. Empatinya di mana? Di sisi lain kayak ini nyampe nggak ke audiens? Kita lihat referensi yang wow banget. Ternyata di sini nggak butuh separah itu, dalam artian si produsen kritik tentang itu nggak perlu kemasan sewah Citato, kita nggak perlu ngelihat kemasan di luar. Balik lagi di sini diperlukan untuk itu. Jadi kayak gitu sih, walaupun memang sih teknologi sangat membantu, tapi balik lagi sejauh mana kita memanfaatkannya, sejauh mana kita ikutinnya. Ini yang selanjutnya mungkin Firly banyak bersinggungan seharian. Dengan semakin kencangnya teknologi, dengan semakin derasnya itu tadi peran teknologi, informasi, otomatis aplikasi software semua semakin maju. Pengaruh ke mental seorang desainer gimana sih sebenarnya? Apakah wah keren banget terus ngabulang gitu seharian diam aja? Ngapain ya? Semakin keren terus diam aja gitu. Dalam artian kita bahas mental. Tidak siap. Ternyata di luar sana anak SMP udah bisa bikin UI UX website.
Ternyata di luar sana anak SD udah bisa bikin clothing industri sendiri. Kita yang notabene mati-matian kuliah strata 1, pas ngeliat kayak gitu, udah besok mau jualan kopi aja. Ngapain dia desainer? Orang Canva udah kenceng penggunaannya. Orang bisa mesen logo $5 di Fiverr. Ngapain ngurusin kayak Yang gitu? 30.000 kemana ada kan? Ada 30.000 lah kayak gitu lah. Disebut panjang gitu. Jadi ini kayak tadi singkatnya pengen nanya ke Firly, dengan semakin derasnya teknologi, mental terhadap pengaruhnya kepada mental desainer itu gimana sih? Kalau saya sih bicara mental, kan kebayang saya kalau kita macam sekarang gitu, dengan pengaruhnya teknologi kadang kalau kita lihat Instagram tuh cepet ya, cepet geser gitu, mulai baca berita harganya lagi itu informasi tuh setiap detik ada. Jadi kadang kalau ke mental kita berubah berbeda dengan di zaman dulu. Kalau sekarang tuh lebih pada pengen instan, beres. Tadi kata Bulan tadi kadang lupa kita harus merasakan dulu. Itu ada mata pelajaran mana ya bang? Merasakan dulu, karena baca Inggris itu harus benar-benar pakai gitu untuk mendesain. Agar akhirnya tahu dan prosesnya dilibatkan. Kadang itu dilupakan sekarang gitu. Jadi kadang suka karena pengen cepet jadi. Gitu. Jadi sekarang itu kayak dunia itu yang lain pengen jadi. Jadi kadang pressure ya. Makanya pendidikan lah yang harus ambil gitu. Dari mana ini penting loh gitu. Kenapa dibikin gitu kan. Itu kan biasanya selalu berulang gitu dan kadang itu penting banget gitu, bener gitu. Buat apa tadi kita gitu. Ketika sebelum mendesain ya memang semua prosesnya harus dilewati. Tidak ada yang tiba-tiba kita bikin karya, bikin ke dosen, walaupun karya bagus, kita selalu ditanya, ini maksudnya apa? Karena Asistensinya mana? kadang ngelihat doang hasilnya bagus, ya bagus gitu, tapi kan bukan itu. Coba ceritakan bagaimana prosesnya. Ini tuh maksudnya apa? Nah, itu yang dibutuhkan gitu, sebagai desainer yang mengerti pendidikan terutama kita semua. Itu yang dibutuhkan dibanding ya kalau bagus mau oke lah, bagus bisa gitu. Tapi kan dibalik dari itu semua gimana? Nah, itu yang harus mentalnya harus tetap ada biar bisa menceritakan karya tersebut. Itu belum ngerti nggak? Iya lah. Mendukung ini mana? Jadi mental. Ya mental. Wah, kenceng banget bahas mental. Mental. Buka semua jokor. Iya. Jadi uniknya gini. Saya kan dari Nagrek ya, dari kampung gitu. Nagrek itu di mana? Nagrek itu perbatasan Bandung, Kabupaten Bandung dan Garut gitu ya. Jadi dulu kalau misalkan zaman Lebaran, musim Lebaran macet, nah itu ada TV Nagrek. Nah itu saya Yang ada reporter. ya saya sempat masuk itu, cobain tuh masuk itu. Nah, saya nemu internet tuh tahun 2009 kayaknya baru nyampe ke Nagrek gitu ya. Orang-orang tuh 2007 Orang udah dapet pacar di Friendster. Yoi, baru nyampe. Friendster. Saya nggak tahu ada Friendster gitu ya. Oh. Sepupu saya di Bandung main Friendster, saya baru tahu Facebook. Friendster apa? Ada kayak Facebook katanya, MySpace katanya. Nah, ketika saya nemu internet 2009, terus masuk kuliah di 10, itu saya haus akan informasi gitu ya. Nyari gitu di Google, banyak informasi yang pengen saya tahu gitu. Dulu tuh saya senang satu artwork musik gitu ya, tahun 2007 baru nemu. Saya nggak tahu instrumennya siapa gitu. Ada internet, wah seneng nyari. Blok apa? Kilometer. Bukan dong. Kalau pakai dom, penekanan dom. Bukan dong maksudnya. Boleh. Boleh. Maksudnya cuma teknik saya itu nggak nyampe ke Nagrek. Ya, jadi bukan. Ada band Jepang gitu. Memang di band Jepang karena di Nagrek juga ternyata banyak ibu ya. Yang saya sadar. Jadi ada kakak kelas saya ngasih CD gitu ya. Ada band soundtracknya Naruto gitu ya. Dengerin bagus artworknya Asian Kung Fu Generation ada nggak ya? Nyarilah di internet gitu ya. Banyak ternyata. Kenapa? Kalian atlet kungfu, Asian Kungfu Generation. Bukan namanya aja. Kita bukan atlet kungfu. Bukan. Band rock. Nah nyari di internet senang gitu ya, banyak referensi. Terus Facebook, saya di Facebook nyari banyak ilustrator sama desainer jago. Jadi haus akan banyak informasi yang bisa membantu saya untuk developing diri gitu. Sebenarnya ada titik ketika saya menemukan kemudahan informasi di
di situ saya bisa mengembangkan berbagai macam inovasi untuk berkarya dan bisa melihat sebenarnya orang tuh di luar sejauh apa udah maju gitu. Nah, lucunya ketika sekarang nggak lagi masak ngulek-ngulek, sekarang udah di blender. Kalau desainer masih kekeh nggak mau pakai digital ini itu, ya mah enggak. Tapi jangan salahkan ketika yang berada di seberang kita jadinya jauh lebih profitable, jadinya jauh lebih maju, jauh lebih membuka wawasan dibanding yang tadi apa katak dalam tempurung. Ya karena sebaik lagi semua pilihan masing-masing sih sebenarnya. Si teknologi semakin maju, kita mau survive, menolak atau ikut beradaptasi dalamnya. Kurang lebih kayak gitu. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini gimana? Jadi ya itulah intinya pembahasan kita. Kayak gitu tadi. Jadi buat yang masih penasaran, Nunggu hadiah. udah langsung silakan. Nunggu hadiah. baru kali ya. Hadiahnya apa lagi? Hadiahnya apa? Ya itu langsung nih hadiahnya. Oh, diserahinnya sekarang. Iya, panitia baru nyablon tadi siang. Oh, mantap. Hadiahnya adalah baju yang disablon mereka sendiri ya. Sponsor, Pak. Oh, iya benar. Silakan langsung. Dilihatin kamera. Ini keburu buka puasa nih bentar lagi saya. Oh iya benar. Yang nyerahin siapa? Oh, dia juga. Percepat. Alhamdulillah. Oke. Dipotong. Udah nggak usah beli baju lebaran ya? Udah ada. Udah dua. Lebaran pertama, lebaran kedua. Oh iya. Ini sama. Baju. Mantap. Iya. Ya silakan MC-nya balik lagi tadi yang bawa baju. Mau duduk nih biasanya. Ada azan. Balik lagi. Nah, terima kasih banyak. Sangat menginspirasi. Makasih banget. Masa? Iya. Benar, serius. Sudah menginspirasi dan sudah memberikan banyak informasi lah, ilmu yang penting. Karena apapun juga kalau nggak ada ilmunya mah susah. Iya, blocking. Iya. Blocking. Dari sini. Kita berdiri duduk lah. Duduk aja nggak? Setelah tadi ada sesi tanya jawab, itu berandakan sesi terakhir dari acara talk show ini. Jadi saya sebagai MC Rijal dan Sasa mengucapkan banyak terima kasih buat buat Bapak moderator, Bang Al dan para pemateri. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semua. Sebentar, ini ada ini Oh ya ini. souvenir dari Wow. pameran sepertinya buat Pak moderator dan Bapak pembicara materi hari ini. Boleh berdiri mungkin foto. Supreme. Gimana? Supreme ini bukan? Wah. Benar. Sertifikat vaksin ya? Sertifikat vaksin. Tadi bajunya satu. Satu orang satu. Oh, baik. Ya, Iya. Bisa lebaran nanti. Alhamdulillah. foto dulu. Mantap. Yuk. Oke, thank you. Ini tanda tangan Pak Fadli asli atau PNG? Asli ya? Asli? Oh iya. Oh siap. Satu nuhun. Sukses. Ya, yuk. Sukses. Banyak. Udah ya? Udah ditutup? Udah. Oh ditutup? Ya, udah. Udah kan ditutup kan? Dadah. Dadah. Follow Twitter saya